Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja semesta memperingati Santa Clara, orang kudus yang lahir di Assisi, Italia pada tanggal 16 Juli tahun 1194 ini, bernama lengkap Clara Schivi. Ia putri bangsawan, hidupnya berkecukupan, penuh kemewahan. Ibunya Kartolana mendidik dengan baik sehingga Clara menjadi orang yang berkepribadian teguh dan beriman. Kepribadian dan cara hidup Clara juga dipengaruhi
oleh Santo Fransiskus Assisi. Clara terpesona dengan cara hidup Santo Fransiskus yang meninggalkan segala kemewahan duniawi. Clara pun menemui Fransiskus untuk meminta pandangan dan bimbingannya. Pada tahun 1212, pada umur 18 tahun, Clara diam-diam meninggalkan istana dan keluarganya, bergabung dengan kelompok Fransiskus. Clara menyatakan kesediaannya menjalani cara hidup miskin demi Kristus dan Injilnya. Fransiskus memasukkannya ke biara Suster Benediktin di Bastia. Peristiwa ini menggemparkan keluarganya. Ayahnya segera menyuruh orang-orangnya mencari Clara dan membawanya pulang. Dengan tegas Clara menolak. Tidak seberapa lama Agnes, adiknya, datang menemui Clara. Karena tertarik dengan cara hidup kakaknya, Agnes pun bergabung di biara. Dan kelak ibunya pun setelah menjanda bergabung dalam biara. Saudara-saudariku yang terkasih, Clara diangkat sebagai pemimpin biara San Damiano. Biara ini perintis ordo wanita-wanita miskin, lazimnya suster-suster Klaris. Clara meminta memimpin ordonya selama 40 tahun. Clara mendirikan biara-biara baru di Italia, Perancis, dan Jerman. Cara hidup miskin dihayati dengan ditopang oleh doa dan mati raga yang keras. Kepercayaan yang kokoh pada kasih dan penyelenggaraan Tuhan terbukti mengalahkan segala rintangan. Saat serdadu Kaisar Frederick II menyerang biaranya, Clara yang sedang sakit parah lari ke kapel bersama suster-susternya mengambil monstran bertaktakan tubuh Kristus. Dengan monstran itu Clara menghadang serdadu-serdadu itu di pintu gerbang. Sungguh ajaib, serdadu-serdadu itu mundur. Para suster Klaris itu selamat dari bahaya maut. Clara meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus tahun 1253. Tahun 1255, 2 tahun sesudah kematiannya, Paus Alexander keempat menyatakan Clara sebagai orang kudus. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, hari ini melalui bacaan Injilnya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pengampunan mesti diberikan tanpa syarat, tanpa batas. Tuhan Yesus menyebut mengampuni itu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pengampunan adalah kekuatan hidup dan cinta. Bab sesungguhnya orang yang mau mengampuni kesalahan sesamanya adalah orang kuat. Sedangkan kebencian, amarah, dan dendam adalah kelemahan. Orang yang lemah dalam dimensi hidupnya cenderung mudah marah dan emosional. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam mengampuni, Tuhan Yesus memberikan patokan jauh lebih dalam dari hukum Taurat, yakni pengampunan tiada batas. Tuhan Yesus mengajak Petrus dan para murid dan kita semuanya untuk mempunyai kasih yang tak terbatas. Orang bersalah itu juga tidak ada batasnya, maka kasih juga tidak mengenal batas. Orang yang mendapat kasih atau dikasihi seperti hamba dalam Injil hari ini dituntut membagikan kasih itu kepada sesamanya. Karena hamba itu tidak melakukannya, maka raja itu menggunakan kekuasaan untuk menghukum hambanya yang tidak mengenal kasih itu. Saudara-saudariku yang terkasih, kasih yang tidak kenal henti dan tanpa batas adalah inti dari pengampunan. Ukuran kasih yang tulus adalah ketika seseorang memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah, berapapun banyaknya kesalahan itu. Apakah sulit? Secara manusiawi sulit.
Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini mari kita belajar dari Santa Clara yang kuat dalam beriman, hidup penuh kesederhanaan dan cara mengampuni. Keduanya adalah panggilan sebagai orang Kristiani. Iman kepada Tuhan Yesus dalam Ekaristi Kudus membebaskan Santa Clara bersama para susternya dari serbuan serdadu. Iman memberikan dasar bahwa kasih tanpa batas bukanlah mustahil, tetapi ada dan nyata, yaitu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah memberi pengampunan dan penembusan yang tak terbatas bagi kita. Kita pun dipanggil untuk berbuat yang sama kepada sesama, supaya kita menjadi seperti hamba yang setia seperti dalam Injil hari ini. Tuhan memberkati kita. Allah yang Maha Rahim, ampunilah kami, karena bersikap sombong tidak mau mengampuni kesalahan saudara dan sesama kami. Ajarilah kami untuk selalu belajar bersikap rendah hati, rela mengampuni kesalahan sesama hingga tanpa batas. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.